Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama saya Pendeta Andreas Paron di dalam renungan dan doa pagi pada saat ini. Nas firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dalam Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Sebelum baca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang pengasih dan penyayang di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, saat ini Tuhan, kami mau mendengar dan membacakan firman Tuhan. Dalam segala kerendahan hati kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada kami memahami kebenaran Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah bagi kami dalam kuasa-Mu yang kudus. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, penolong dan juru selamat dalam hidup kami, kami berdoa. Amin. Ayub pasal yang ke-14 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-14. Firman Tuhan tertulis berbunyi, setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakah engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahi, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tanggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring, tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya tiap-tiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, keterbatasan kita dalam mengendalikan segala sesuatu, ketidakberdayaan kita akan kuasa Tuhan yang sangat-sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu seorang nabi Tuhan, seorang yang saleh di hadapan Tuhan, yaitu Ayub. Dia orang yang sangat saleh hidupnya, menyadari bahwa dia sekalipun kesalehannya kepada Tuhan, tetap Tuhanlah yang berkehendak atas hidupnya. Oleh sebab itu bahwa dia menyadari keterbatasannya sebagai manusia kepada kuasa Tuhan yang dahsyat, sehingga bahwa ketika Tuhan berkehendak terjadi atas hidupnya, tidak ada yang dapat mengatasi kehendak Tuhan. Oleh saya itu bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita
bahwa kesalehan kehidupan keimanan kita mengarahkan kepada kita untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan harapan kepada Tuhan, menyerahkan pekerjaan kepada Tuhan, menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dan itulah yang diteladani oleh kehidupan seorang yang saleh di mata Tuhan, yaitu Ayub. Mari kita belajar daripadanya mulai hari ini dan seterusnya. Semakin saleh kita, semakin kita taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang lemah adanya. Tetapi kami percaya cinta kasih daripada Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami menyerahkan hidup kami yang terbatas adanya ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Hidup kami yang tidak mampu melakukan apa-apa ini kepada tangan yang super luar biasa dalam kasih-Mu Tuhan. Kami ingin hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Kami ingin rencana-rencana kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini Tuhan dalam kebersamaan kami berdoa bagi jemaat Tuhan di Dirung Punduk dan juga Biha. Dalam kasih-Mu kami percaya bahwa Tuhan melihat keberadaan seluruh jemaat Tuhan di Dirung Punduk dan juga di Biha. Tuhan menolong mereka dalam setiap kehidupan, dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan. Kami juga mendukung pekerja-pekerja Tuhan di Dirung Punduk dan Biha. Tuhan boleh berkati hamba-hamba-Mu di sana, panatua, diakon, majelis jemaat, dan juga pelayan-pelayan-Mu, pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Dalam kasih-Mu, Tuhan boleh melawat mereka dalam kasih, memberikan semangat untuk terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga mereka percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka bekerja sendirian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam kasih-Mu kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di kawasan Resort Purcahu ini Tuhan, dalam rangkaian sukacita, dalam rangkaian menghayati pengorbanan Kristus, dalam perayaan Paskah dan juga memperingati Jumat Agung yang telah kami lewati, satu hari yang telah lewat. Rindu kami Tuhan boleh menyertai kami semuanya, agar kami dibaharui dalam kasih-Mu, agar kami boleh menghayati pengorbanan Kristus, sehingga pada saatnya juga kami mau berkorban bagi Tuhan pada masa kini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di Resort Purcahu ini, pendeta, panatua, diakon, majelis jemaat, dan juga hamba-hamba-Mu yang lain, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah-sekolah, bahkan dalam pelayanan-pelayanan Tuhan lainnya. Tuhan boleh berkati semua pelayan-pelayan-Mu, baik di pemerintahan, baik di masyarakat, baik di sekolah maupun dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa, harapan, dan syukur kami kepadamu Tuhan. Doa dan permohonan kami ini kami sampaikan dalam kerendahan hati kami, di dalam Kristus penolong dan juru selamat kami yang mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.